satu hal yang saya sebutkan tadi, risiko-risiko di global yang memang harus kita antisipasi. Potensi gagal bayar Evergrande ini kan sudah disampaikan sejak beberapa waktu yang lalu, ya. Tetapi kalau saya melihatnya, ya, khususnya untuk Indonesia, risikonya relatif minimal, ya. Karena kalau kita lihat, karena ada dua saluran channeling, ya, bagaimana rambatan krisis Evergrande ini akan bisa masuk ke Indonesia. Yang pertama adalah channel keuangan, ya, financial sector channeling, ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah trade channeling, ya, ini yang akan masuk ke Indonesia, bagaimana dia berdampak ke Indonesia. Yang pertama dari sisi sektor keuangan, ya. Kalau kita mengaca kepada global financial crisis yang dipicu oleh subprime mortgage pada tahun 2007, ya, itu kita bisa melihat bahwasanya sektor keuangan kita itu relatif tanda kutip, ya, cukup imun terhadap shock keuangan global. Kenapa? Karena sektor keuangan kita itu tidak banyak menanamkan investasinya, menanamkan keuangannya itu di luar negeri, khususnya pada instrumen-instrumen yang berisiko, termasuk corporate bond, ya, termasuk dalam hal ini adalah surat utangnya Evergrande, ya. Jadi saya tidak meyakini bahwasanya sektor keuangan kita banyak menanamkan dananya di surat utangnya Evergrande. Jadi kalaupun terjadi gagal bayar, masuknya dampaknya terhadap perekonomian kita di sektor keuangan kita itu saya perkirakan relatif minimal, sebagaimana kita pernah mengalami pada tahun 2007 ketika terjadi subprime mortgage, sektor keuangan di global itu mengalami terkena shock yang begitu besar, Indonesia relatif aman, ya. Nah, yang kedua adalah dari channel trading, ya, atau trade, ya, dari perdagangan, ya. Nah, saya kira ini yang mungkin perlu kita waspadai. Kalau seandainya gagal bayar Evergrande itu berdampak sangat besar terhadap perekonomian Cina, maka itu dampaknya akan lebih terasa ke kita. Karena kita tahu Cina itu adalah mitra dagang utamanya kita. Kalau perekonomian mereka terdampak, maka ada kemungkinan permintaan barang-barang ekspor kita ke Cina itu akan menurun. Dan karena Cina ini begitu besar pengaruhnya terhadap perekonomian global, kalau mereka itu terganggu, perekonomian mereka, permintaan mereka turun, maka booming harga komoditas yang sedang kita rasakan sekarang ini bisa terganggu juga, ya. Jadi itu bisa menginterupsi atau menghentikan kenaikan harga komoditas yang sebenarnya sedang kita nikmati pada kondisi saat ini. Baik Pak Peter, melihat jumlahnya atau nilainya yang sangat besar sekali begitu ya, 4.300 triliun rupiah, menurut Anda apakah ada resiko bahwa Evergrande ini akan menjadi Lehman Brothers jilid kedua seperti yang terjadi di tahun 2008 lalu, mengingat banyaknya instrumen keuangan yang ikut atau terlibat dalam resiko gagal bayar ini? Ya, ini kalau kita bercermin pada Lehman Brothers, ya, di mana kita sudah belajar banyak dari Lehman Brothers, yang bisa dikategorikan sebagai too big to fail, ya. Saya kira otoritas di Cina itu tidak akan membiarkan Evergrande untuk kolaps, untuk bangkrut, ya. Gagal bayarnya Evergrande itu bisa terjadi apabila perputaran utang mereka, ya, itu tidak bisa berlanjut, ya. Mereka itu tidak bisa melakukan apa yang kita sebut dalam bahasa Indonesianya gali lubang tutup lubang. Mereka mengalami kondisi likuiditas, ya, kesulitan likuiditas yang sangat parah kondisinya saat ini, itu akan bisa terselamatkan apabila otoritas di Cina itu membantu agar supaya gali lubang, tutup lubangnya Evergrande itu bisa dilakukan. Dan itu ongkosnya saya kira akan jauh lebih kecil ketimbang membiarkan Evergrande kolaps. Dan saya kira inilah yang akan dilakukan oleh otoritas di Cina. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.